Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kali ini saya akan sedikit membuka tentang buku dan mengulas sedikit tentang buku yang ditulis oleh Fazlur Rahman. Ini adalah gurunya Nurholis Majid dan gurunya Syafi'i Ma'arif. Kita sama-sama paham, kita sama-sama tahu bagaimana peran Bapak Nurholis Majid dan Bapak Syafi'i Ma'arif dalam dunia kependidikan di Indonesia. Dalam buku Islam yang ditulis oleh Fazlur Rahman ini cukup bisa mewakili kalau kita mau belajar Islam dengan cara yang singkat. Ini istilahnya seperti membuka pintu. Ini adalah pintu-pintu untuk belajar Islam. Yang pertama, bab pertama ini tentang Kanjeng Nabi Muhammad. Memang ini tidak bicara tentang sirah nabawi, tapi ini bicara tentang Kanjeng Nabi Muhammad, di mana Muhammad menerima wahyu, perjuangannya, strategi bagaimana mengembangkan Islam, dan bagaimana hubungan orang-orang Islam, dalam hal ini Kanjeng Nabi Muhammad, dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ini sejarah singkat bagaimana Nabi mulai berjuang dan mengembangkan agama Islam sampai pada bagaimana hubungan dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang pada saat itu memang banyak ada di Madinah. Di Mekah tidak banyak, tapi di Madinah ada, terutama Yahudi itu banyak sekali di Madinah. Kemudian yang bab kedua bicara tentang Al-Quran. Nah, Al-Quran ini apakah itu Al-Quran? Apakah ajaran Al-Quran? Bagaimana legislasi Al-Quran dan bagaimana tafsir Al-Quran? Ini ada di bab kedua. Yang ketiga, asal-usul dan perkembangan tradisi. Yaitu intinya pendahuluan, situasi kesarjanaan Barat, sifat otoritas Nabi, hadis dan sunnah, atau tradisi verbal, tradisi praktis, oposisi klasik terhadap hadis, perkembangan ilmu hadis. Ini bab ketiga ini yang dimaksud perkembangan tradisi itu adalah perkembangan sunnah atau perkembangan perilaku yang mengikuti hadis-hadis Nabi, yang mengikuti diamnya Nabi, yang mengikuti anjuran Nabi, perkataan Nabi, perilaku Nabi, serta diamnya Nabi terhadap suatu perkara. Nah, ini disebut dengan perkembangan tradisi. Kemudian struktur hukum. Ini dalam bahasa Islam biasanya disebut fikih. Fikih yaitu perkembangan awal Al-Quran dan As-Sunnah. Di sini ada qiyas, ijma'